Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK. Selamat berjumpa dengan saya, Bang TJ di channel kita DTK alias Dunia Teknik Kimia. Di channel ini kita bakalan ngebahas mengenai topik-topik menarik di bidang teknik kimia, berupa kasus-kasus atau fenomena yang terjadi dan juga software aplikasi untuk teknik kimia. Channel ini ditujukan khususnya untuk para mahasiswa dan praktisi bidang teknik kimia atau siapa saja yang tertarik dengan bidang teknik kimia. Nah, bagaimana ketika kita mau bekerja dengan senyawa, tetapi di Aspen tidak ada atau belum ada? Nah, dalam hal ini, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh Aspen Plus dalam paketnya ya. Di sana ada Aspen Properties. Nah, untuk senyawa-senyawa yang umum, Aspen sudah menyimpan dalam bentuk suatu database yang sangat besar, di mana yang dia simpan bukan sifat-sifatnya, tetapi parameternya ya. Jadi kalau kita mau tahu kapasitas panas, yang disimpan bukan nilai kapasitas panas, tetapi yang disimpan adalah parameternya, sebagaimana pernah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana kalau database untuk suatu senyawa yang mau kita simulasikan, itu tidak terdapat di database-nya Aspen. Nah, untuk mengatasi hal ini, kita bisa melakukan dengan beberapa cara. Jadi ada peluangnya, ada 3 cara atau 3 kemungkinan. Yang pertama dengan cara memasukkan secara langsung. Nah, sudah barang tentu kalau kita memasukkan secara langsung, ini kita harus punya datanya. Artinya parameternya itu yang kita harus punya. Nah, sementara kita paham bahwa untuk memperoleh data-data properties dari suatu senyawa itu tidak mudah. Eksperimen bisa dilakukan tetapi akan memerlukan biaya yang mahal. Nah, tampaknya ini sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan. Kemudian cara yang lain, kita bisa melakukan regresi dari data eksperimen. Nah, tetapi ya sekali lagi ini diperlukan data eksperimen. Data eksperimen tentu bisa dari data yang dilakukan sendiri, bisa juga dilakukan dari data orang lain. Nah, kalau di sini kerjanya akan 2 kali. Dari data-data yang ada kita olah menggunakan program apapun dia. Bisa menggunakan Excel misalnya diolah, ataupun dengan Python diolah, kemudian nanti diperoleh parameter-parameter. Nah, parameter yang diperoleh dari hasil pengolahan data, kemudian kita masukkan di langkah 1, pemasukan secara langsung. Jadi kerjanya malah kita 2 kali. Nah, peluang yang paling ringan buat kita itu adalah melakukan estimasi. Jadi parameter-parameter dari berbagai properti itu akan kita estimasi menggunakan fasilitas property estimation dari Aspen. Nah, untuk bisa melakukan estimasi, tentu Aspen akan melakukan berbagai perhitungan menggunakan persamaan empirik yang sudah dikembangkan. Nah, sifat-sifat yang akan bisa diestimasi diantaranya adalah terkait dengan senyawa murni, sifat senyawa murni, yakni sifat-sifat termodinamis maupun transport. Termodinamis misalnya terkait dengan kapasitas panas.
tekanan uap, viskositas, densitas, dan seterusnya. Di sini bisa kita estimasikan menggunakan persamaan-persamaan tertentu. Ini untuk terkait dengan sifat murni. Nah, kemudian kalau dia berada dalam campuran dengan satu atau lebih komponen yang lain, maka nanti kita juga bisa mengestimasi parameter-parameter yang terkait dengan persamaan kesetimbangan, ya. The Wilson and RTL unique quark. Nah, selanjutnya nanti dengan parameter-parameter yang ada, maka model-model yang terkait dengan koefisien aktivitas itu akan bisa digunakan untuk perhitungan. Nah, bagaimana Aspen akan menghitung berbagai properti tadi? Nah, akan berangkat dari misalnya kondisi yang paling ekstrim, misalnya kita tidak memiliki data apapun. Kalau kita tidak memiliki data apapun, maka kita akan bisa menghitung beberapa properti secara berurutan, ya. Yang pertama-tama, tapi kita harus tahu struktur dari molekulnya. Nah, dari struktur dari molekul, nanti kita bisa menghitung formulanya, akan bisa menghitung berat molekul. Kemudian kalau struktur diberikan, kita bisa menghitung titik didih dengan persamaan dari beberapa macam di sini. Jobak, Ogata, Suhida, kemudian Gani. Nah, kemudian dari data struktur dan titik didih TB, kita bisa menghitung suhu kritik TC dengan bantuan dari persamaan, misalnya Jobak, Lydersen, dan seterusnya ada di sini. Nah, setelah TC diketahui, kita bisa nanti memanfaatkan properti-properti yang sudah diketahui untuk menghitung properti-properti yang lain. Jadi TB, TC akan bisa dihitung kalau kita tahu strukturnya. Selanjutnya dengan TB, TC, dan struktur, kita juga bisa menghitung tekanan kritis, PC. Selanjutnya dengan data-data yang sudah diperoleh ini, kita bisa menghitung properti-properti yang lain. Nah, volume kritis bisa dihitung dengan struktur, juga dengan bantuan TB, TC, PC. Selanjutnya ZC juga bisa dihitung dari TC, PC, VC. Kemudian standar panas pembentukan bisa dihitung dari struktur dengan persamaan Benson, Jobak, dan seterusnya yang ada di sini. Kemudian delta G form juga bisa dihitung dari struktur. Demikian seterusnya. Solubility bisa dihitung kalau ada data terkait dengan TB, TC, PC, DHVL, VL. Kemudian unique quark R, unique quark Q bisa dihitung dari struktur. Demikian seterusnya. Jadi berangkat dari struktur, kemudian titik didih, titik kritis, tekanan kritis, akhirnya berbagai properti itu bisa dihitung. Kemudian parameter-parameter yang lain akan bisa dihitung
berdasarkan data-data yang sudah diperoleh. Nah, data-data di sini, hasil hitungan sekali lagi itu adalah hasil estimasi atau diperoleh dari perkiraan menggunakan properti-properti yang tertentu. Jadi secara prinsip, semakin banyak data yang sudah tersedia, maka estimasinya akan semakin baik. Semakin sedikit data yang tersedia, estimasinya akan semakin kurang akurat. Nah, itu secara prinsip demikian dalam hal mengestimasi properti-properti yang diperlukan dalam simulasi. Nah, ini adalah untuk terkait dengan termodinamik dari suatu senyawa. Ideal, kapasitas panas gas ideal bisa dihitung dari struktur dengan persamaan-persamaan tertentu. Tekanan uap bisa dihitung dari data-data tertentu menggunakan persamaan data Riedel 5-Mani misalnya. Kemudian kita bisa menghitung DHVL, enthalpy of vaporization, dari data-data tertentu tergantung mau menggunakan modelnya siapa. Demikian juga liquid molar volume, liquid viscosity, vapor viscosity. Semua bisa diestimasi dengan menggunakan berbagai model. Nah, ini properti-properti yang bisa dihitung. Kemudian terkait dengan kesetimbangan ketika suatu campuran ada bersama senyawa-senyawa yang lain, nanti sifat-sifat kesetimbangan akan dihitung dengan berbagai model yang ada. Nah, di antara yang banyak kita gunakan adalah model-model activity coefficient yang dia diderive dari berbagai persamaan, misalnya Wilson, NRTL, Uniquark, dan seterusnya. Kemudian untuk yang model equation of state, ada model SRK, SRKKD, dan seterusnya. Nah, dia membutuhkan parameter-parameter yang akan bisa dihitung dengan persamaan-persamaan atau metode tertentu berdasarkan data-data dasar yang tertentu. Kemudian properti-properti dalam hal-hal tertentu juga bisa dihitung menggunakan gugus fungsional atau grup dengan model grup. Nah, apa yang diperlukan? Diperlukan adalah struktur atau rumus bangun dari senyawa yang bersangkutan. Karena dari struktur nanti akan bisa diidentifikasi gugus-gugus fungsional apa saja yang ada dan jumlahnya berapa. Nah, dari situ akan diestimasi propertinya dengan cara-cara atau formula tertentu. Nah, apa yang bisa atau kita butuhkan untuk mengestimasi properti dari suatu parameter? Sekali lagi, semakin banyak datanya, hasilnya akan semakin baik. Kalau bisa, minimal kita membutuhkan 3 data, titik didih, berat molekul, kemudian struktur molekul. Nah, ini sedapat mungkin minimal ada 3 data. Secara umum, bahwa PD dan BM ini akan digunakan untuk memperkirakan parameter yang lain. Nah, kalau TD dan BM-nya tidak diketahui, ya dia akan diestimasi
dari struktur molekulnya. Jadi secara prinsip semakin banyak datanya, hasil estimasinya akan semakin baik. Nah, kita akan coba untuk memperkirakan ya sifat-sifat dari suatu senyawa yang kita tidak tahu senyawanya apa. Nah, kalau kita menggunakan Aspen dengan versi yang berbeda, secara prinsip semakin baru versinya biasanya akan ada tambahan database nyawanya ya. Karena akan ada tambahan data-data yang bisa dimasukkan oleh Aspen dari berbagai penelitian yang lebih baru. Nah, sehingga kalau kita membandingkan mencari senyawa di versi tertentu dengan versi sebelumnya mesti akan berbeda. Nah, secara umum dia akan semakin baru versinya tentu senyawanya akan semakin banyak. Nah, kalau kita punya senyawa yang sudah ada datanya, tentu kita tinggal mengetikkan saja, maka nanti di sini akan muncul. Nah, tetapi ketika kita tidak di Aspen dicari tidak ada, dengan fasilitas find kita tidak bisa menemukan, kita bisa mencoba database-nya ya, ditambahkan ya, mencoba menambahkan database. Kalau semua peluang database yang ada sudah ditambahkan, tetapi tidak juga ketemu, ya artinya senyawa itu memang tidak ada di database Aspen. Nah, di situ kita bisa mencoba mengestimasi propertinya. Nah, sekarang misalnya kita akan punya suatu senyawa, kita nggak ngerti. Nah, kemudian misalnya kita punya data terbatas seperti ini. Kita punya rumus molekul C3H3NS dan membentuk struktur kimia seperti ini. Berat molekulnya diketahui, titik didih normal diketahui, kemudian dari hasil eksperimen misalnya bisa diperoleh hubungan antara suhu dan tekanan uap yang biasa kita sebut dalam persamaan Nantoid. Nah, hanya ini data yang tersedia. Kemudian kita ingin memperoleh atau kita mau mensimulasikan senyawa tersebut, sehingga kita membutuhkan sifat-sifat yang lain. Oke Mas Bro dan Mbak Sis Sobat DTK, sampai di sini untuk video kali ini. Jika Sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like dan share kepada rekan dan koleganya agar kemanfaatannya lebih besar dan meluas. Dan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami, jangan lupa dipencet tombol merah subscribe-nya. Insya Allah, Sobat juga akan memperoleh pahala jariah dari siapapun yang ikut mengambil manfaat dari channel ini. Dengan subscribe, Sobat DTK telah ikut membangun channel ini agar terus hadir membahas topik-topik menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam hangat DTK, Bravo Techimer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.